Hari ini aku bisa melihat jumlah dosa orang. Ren, mama sama papa mau cerai. Papamu selingkuh, kamu ikut sama mama aja ya. Pak, kata mama papa selingkuh. Kenapa papa tega sama kita? Mamamu bohong, nak. Papa nggak selingkuh. Mama yang selingkuh. Dia sengaja biar kamu benci sama papa. Dosa papa cuma 4%, berarti kemungkinan besar mama yang bohong. Iya, aku percaya kok sama papa. Minggir, orang kaya mau lewat. Rumah gue ada 10, mobil gue ada 20. Gue alergi sama orang miskin. Dosamu 98%, kamu sombong dan suka menghina orang sih. Bodoh amat, yang penting gue kaya raya. Gue ditawarin kerjaan gajinya 100 juta per bulan, tapi gue tolak. Kenapa kamu tolak? Soalnya kerjaannya nggak halal, gue nggak mau, takut dosa. Bagus deh, kamu orangnya jujur. Hai, kenalin nama gue Digo. Aku Ren. Dosamu 0%, kok bisa? Bukannya semua manusia pasti berdosa ya? Iya, tapi kan gue bertobat setiap hari. Aku bisa melihat hutang orang. Papa mana, Ma? Kok nggak pulang-pulang? Papamu kerja 24 jam, Ren. Dia lembur. Kenapa sih papa tiap hari kerja lembur? Papa emang harus bekerja keras. Hutang keluarga kita 500 juta. Halo teman-teman. Apa? Temen? Emangnya kita temen? Orang tua gue itu pemilik perusahaan besar. Gue ogah temenan sama orang miskin. Utang kamu aja 15M. Apa sih? Gak usah fitnah deh lo. Sasa, gawat, Sa. Buka berita deh cepet. Orang tua lo ditangkap polisi karena kasus pencurian uang. Apa? Rani, kamu pulang naik apa? Naik sepeda biar hemat. Bukannya rumah kamu jauh ya? Iya, tapi aku selalu naik sepeda kok. Pantes kamu nggak punya utang. Kamu orangnya hemat. Biaya hidupku sebulan aja cuma 8.000. Gimana caranya kamu hidup? Maaf, Pak, aku pulang. Ren, papamu meninggal ditabrak mobil. Apa? Ma, aku tiba-tiba hutang kita lunas. Orang yang menabrak papa membayar ganti rugi sebesar 500 juta. Jadi mama pakai uangnya untuk membayar hutang. Jumlah suami, bukannya cuma boleh punya satu suami ya? Ren, mama pulang. Mama kemana aja udah 3 hari nggak pulang? Ke rumah temen, nak. Hah? Suami mama ada 2? Jangan bilang-bilang papamu. Sebenarnya mama punya suami lain di luar sana. Keterlaluan banget mama, masa punya 2 suami sih? Ren, tumben kamu datang pagi sekali. Iya nih bu, lagi bad mood di rumah. Oh, pantes. Hah? Ibu punya 4 suami? Iyalah, 1 doang mana cukup, 4 aja masih kurang. Wanita mana lagi yang harus kupercaya? Reno, kamu kenapa galau gitu? Istriku selingkuh, Ren. Dia nikah sama cowok lain. Mas Reno, jangan tinggalin aku. Sana pergi sama suami keduamu aja. Nggak mau. Astaga, ternyata ada 6 suami, bukan cuma 2. Hah? Ada 6 ternyata? Aku bisa jelasin kok. Makanan terakhir atau minuman terakhir? Ini maksudnya apa? Jadi lo bisa tahu apa makanan terakhir orang sebelum dia meninggal? What? Serem banget. Makanan terakhir aku apa ya? Ayam goreng. Ren, cepet keluar makan. Udah siang nih. Makan apa mah? Bebek bumbu hitam, Ren. Oke deh, berarti aman. Diko, kamu beli makan siang apa? Aku beli ekor lele crispy, Ren. Diko, bentar lagi kamu bakal meninggal. Guys, Giselle meninggal dunia tadi siang. Katanya dia dikasih racun di donatnya. Siapa pelakunya? Katanya Michelle. Ren, bukannya lo punya kekuatan buat lihat makanan terakhir orang ya? Iya, aku harus ke rumah duka buat lihat Giselle. Dasar kamu pembunuh. Bukan saya tante, Giselle beneran gak makan donat buatan saya. Pembohong, jelas-jelas anak saya mati karena makan donatmu. Kamu akan membusuk di penjara. Permisi, aku mau lihat jenazah Giselle. Astaga, soto kambing. Giselle meninggal abis makan soto kambing, bukan donat. Aku bisa tahu mana orang yang benci atau suka sama aku. Ren, gue kira lo nggak datang lagi hari ini. Kenapa kangen ya sama aku? Idih, ya kali. Gue seneng nggak ada lo, nggak ada yang berisik. Tenang banget hidup gue. Yang bener, kamu suka kan sama aku? Gak usah kegeeran deh. Reza dari kemarin nyariin lo mulu, Ren. Ma, aku pulang. Mama masak apa hari ini? Mama nggak masak, mama capek. Kamu masak sendirilah, jangan manja jadi orang. Jadi mama benci sama aku? Iya, mama benci karena kamu nggak pernah masak. Aku kan nggak bisa masak, Ma. Nggak nyangka ternyata mama benci sama aku. Aku harus buktiin kalau aku bakal gigih belajar masak. Hari ini aku mau masak menu yang gampang aja ah. Ini pakai bahan-bahan yang ada di kulkas. Nugget Kanzler sticknya udah jadi nih. Mau aku variasiin pakai bumbu kacang, saus sambal, kecap manis, dan jeruk limau. Jadi ala-ala siomay gitu. Masakan super simple, cuma pakai 5 bahan, 5 menit jadi. Udah jadi deh, langsung aja deh aku coba masakan perdana. Wow, crispy banget. Dagingnya beneran tebel dan gak pelit. Puas sih makannya. Lagi banget rasanya. Aku bakal bikin lagi sih. Kayaknya menunya cocok jadi menu buka puasa karena sesimpel itu cara bikinnya. Besok aku belajar masak apa lagi ya. Yummy.
Aku bisa tahu berapa banyak pahala setiap orang. Permisi, paket. Paket siapa ya? Atas nama Squidward. Oh iya, itu punya adik saya. Wah, pahala bapak kurir banyak banget. Ren, liatin pahalaku dong ada berapa? 10%. Pasti salah, masa cuma segitu? Gue kan sering bagi-bagi duit ke orang biar kelihatan baik. Kamu nggak tulus sih. Apa sih? Berisik lo, Ren. Ren, boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Den? Tolong kasihin uang 500.000 ini ke pemulung itu. Kasian banget dia. Kenapa nggak kamu kasih sendiri aja? Aku nggak mau ada orang lain yang tahu kalau aku berbagi karena aku ikhlas. Wah, pahala kamu gede banget. Pak, ini ada uang dari orang gak dikenal. Terima kasih nak, tapi ini terlalu banyak. Bapak tidak mau mengemis, Bapak mau bekerja saja. Rezeki, Pak, nggak boleh ditolak. Ya udah, Bapak terima untuk beli makanan buat anak-anak yatim karena ini terlalu banyak. Wah, pahala Pak pemulung besar banget. Wah, aku bisa melihat gaji masa depan orang. Ma, adik mau jadi pilot, pasti gaji adik besar. Mama dukung kamu, adik. Kalau aku mau jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Yah, jadi dokter mah nggak ada masa depan, gajinya paling kecil. Apalagi kakak dodol. Gaji masa depan adik cuma 50.000. Apa sih kakak, sirik ya? Kalian udah nentuin cita-cita kalian belum? Gue mau jadi guru, Ren. Wah, gaji kamu 5 juta nanti. Kalau gue mau jadi arsitek, soalnya gue jago gambar. Wah, gaji kamu gede banget nanti. Kalau gue mau jadi beban keluarga aja gue nggak punya cita-cita. Ih, jangan gitu, kamu harus semangat. Tuh, gaji masa depanmu 15 juta. Serius? Masa iya orang bodoh kayak gue gajinya segitu? Ya, masa depan gak ada yang tahu. Gue Siska, anak orang paling kaya. Sekolahan gue aja mahal. Gaji gue pasti paling besar di antara semua orang. Siska, gaji kamu cuma 80.000. Gak mungkin, gue kan orang paling pinter. Bisa tahu isi pikiran orang atau pekerjaan masa depan orang. Lebih seru bisa tahu pekerjaan masa depan orang kan? Ren, Mama hari ini mau lamar kerja jadi sekretarisnya Kim Jangkrik. Kira-kira bakal diterima nggak ya? Kim Jangkrik kan artis terkenal itu. Mama pasti diterima kok, aku jamin. Nilai IPA gue jelek, mana mungkin bisa jadi dokter kalau gini. Kamu suka nyanyi kan? Kok lo tahu? Udah kamu jadi penyanyi aja, pasti bisa sukses. Bener juga kata lo, gue mau coba ikut kontes nyanyi ah. Adik kamu kenapa nangis? Teman-teman ngebully aku pas aku bilang mau jadi dokter. Udah gak usah dengerin mereka, kamu pasti jadi dokter kok. Makasih udah dukung aku, Kak. Ren, Mama keterima jadi sekretarisnya Kim Jangkrik. Selamat ya, Ma. Ih, ada anak baru namanya Kevin, badannya tato semua. Hai, gue boleh duduk di sebelah lo nggak? Kamu Kevin kan anak baru di sini? Iya, emang kenapa? Masalah buat lo? Melihat umur hewan atau umur orang, aku penasaran sama umur hewan. Ma, aku mau pergi ke kebun binatang. Kok tiba-tiba, Nak? Pengen lihat umur hewan-hewan, Ma. Ya udah, jangan lupa bawa adikmu juga ya. Oke, Ma. Wah, monyetnya lucu banget. Ini umur berapa, Pak? Monyet ini baru umur 2 bulan. Ih, Bapak salah. Monyet itu umurnya 25 tahun. Loh, kok kamu yang lebih tahu sih? Iya, Pak, soalnya muka kakak saya mirip sama monyet itu. Ih, Gue baru beli kucing, kata penjualnya umurnya baru 2 bulan, tapi kok badannya gede banget ya? kamu ditipu sama penjualnya. Kucing itu umurnya udah 14 tahun. Pantesan mukanya udah gak lucu lagi. Gue mau balikin aja ke penjualnya. Permisi, kamu yang bisa melihat umur hewan itu kan? Iya benar, Pak. Ada apa ya? Kami butuh bantuanmu untuk melihat umur monster komodo ini karena kalau umurnya di atas 60 tahun dia bisa menghancurkan bumi. Hah, berbahaya. Bisa tahu suasana hati orang atau masa lalu orang. Lebih baik bisa tahu suasana hati orang kan? Hai, Ma. Nak, kamu udah bangun? Wah, tumben hari ini Mama seneng. Iya nak, soalnya barusan dokter telepon katanya papamu udah boleh pulang ke rumah. Wah, jadi Papa udah sembuh dari penyakitnya. Iya nak, akhirnya papa udah sehat sekarang. Kita bisa kumpul sama-sama lagi. Aku sayang banget sama Papa. Sayang papa doang nih. Sayang Mama juga dong. Lala, mau main hujan nggak? Enggak, Ren, kucing kesayangan gue baru aja mati, si Miau Miau. Miau Miau mati, bukannya Miau Miau masih sehat aja kemarin. Miau Miau diracunin orang. Nanti malam lo bisa datang kan ke pemakamannya? Aku pasti dateng kok. Selamat ya Ren, kamu dapat juara 1 tahun ini. Hey, Winda, kamu dapat juara berapa? Aku dapat juara 2, Ren. Kok kamu ketakutan gitu? Aku harus dapat juara 1, Ren, kata papaku. Kalau enggak aku bakal digebukin. Hayo Loren, kalau Winda digebukin salah lo sih. Musuh Siska 0 atau 1? Satulah biar dia tahu rasa. Mampus lo orang miskin. Aduh Siska, kenapa kamu dorong aku? Ya ampun Lala, Siska, kamu kenapa jahat banget ke Lala? Ya suka-suka gue lah. Gue kan anak orang paling kaya. Gak ada yang berani ngelawan gue. Musuh Siska kaya atau miskin? Kalau miskin nanti Siska malah nindas dia lagi.
Aduh, ibu gue pasti sedih. Siska ludahin bekal masakan dari ibu gue. Padahal ibu gue udah capek-capek masakin gue pagi-pagi. Dia bakalan dapat pelajaran. Mulai sekarang gue ketua OSIS di sekolah ini. Lah, siapa yang milih lo, Siska? Gue yang milih diri gue sendiri jadi ketua OSIS. Siapa yang berani ngelawan gue? Gue bantai lo satu persatu. Dasar orang-orang miskin. Udahlah, kita diem aja. Siska kan anak orang kaya. Gue yang bakal jadi ketua OSIS. Gue musuh lo, Lo Siska. siapa berani ngelawan gue? Gue anak presiden. Alamak. Jadi orang waras atau orang gila? Aku penasaran kalau jadi orang gila rasanya kayak gimana. Masih bisa mikir nggak ya? Ih, Ren, kenapa lo senyum-senyum sendiri? Biasanya jutek. Emang nggak boleh? Ya boleh sih, tapi kayak orang gila. Woi culun, bentar lagi lo bakal diputusin sama Reza karena Reza udah suka sama gue. Kamu selingkuh sama Reza? Ya baguslah. Kok bagus sih? Ya baguslah, kan sama-sama sampah. Ih, udah gila ya lo. Ren, lo nggak malu apa? Bapak mak lo kan udah cerai, lo anak broken home. Siapa yang bilang aku anak broken home? Iya. Gak usah urusin kehidupanku deh, aku terlalu bahagia sekarang. Ih, lo nggak berasa broken home. Lo tuh harusnya sedih dan stres. Masa sih? Aku gak mikirin apa-apa kok, hidupku selalu menyenangkan. Dasar orang gila. Gak apa-apa gila, yang penting lebih bahagia dari kalian. Baru kali ini gue pengen jadi orang gila. Wah, jadi aku bisa menambah atau mengurangi kepintaran orang. Ren, ini mama gorengin telur buat kamu. Loh, kok telurnya gosong, Ma? Iya, Nak. Pantesan aja orang kepintaran mama cuma 4%. Hei culun, kenapa lo masih sekolah di sini sih? Lo kan bodoh. Sombong amat sih. Heh, lo ngurangin kepintaran gue ya? Awas aja ya lo. Ren, tambahin kepintaran gue dong, biar gue bisa naik kelas tahun ini. Kasian banget sih kamu, udah 2 tahun gak naik kelas. Wah, makasih Ren udah bantuin gue. Hei culun, lo kan orang paling bodoh di sekolah ini, jadi lo nggak boleh masuk kelompok kita. Yakin aku paling bodoh? Iyalah, lo lihat aja kepintaran gue jauh di atas lo. Loh, kok kepintaran gue sisa 10%? Nita, kamu kenapa sedih gitu? Iya Ren, aku takut diomelin orang tuaku karena aku bodoh. Nilai ulanganku dapat 0. Astaga, kepintarannya cuma 3%, kasihan banget. Ini aku nggak salah lihat kepintaranku jadi 90%.